Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal penting yang harus kita perhatikan di saat kita membuat konten ya. Jangan sampai konten kita sudah bagus, tetapi setelah dipublikasikan ke YouTube, justru konten kita itu tidak disukai oleh penonton, bahkan pihak YouTube pun tidak menyukai konten kita, sehingga konten kita itu tidak disebarluaskan kepada para pengguna YouTube ke lebih luas lagi ya. Sangat rugi pastinya. Hal yang harus kita hindari di saat kita membuat konten, pertama, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang kotor ataupun kata-kata yang kasar. Karena kita tahu ya, untuk saat ini, penonton di YouTube itu bukan hanya orang dewasa. Para bocil pun sudah masuk ke video-video kita. Meskipun video kita disetting bukan dibuat untuk anak-anak, tetapi banyak ya penonton anak-anak yang masuk. Jadi, waspada di saat kita membuat konten, hindari kata-kata yang mungkin sedikit jorok ya, ataupun sedikit kasar. Nah, karena kita video dibuat itu untuk bisa disukai oleh penonton. Kalau video kita mungkin ada kata yang kasar ataupun ada kata-kata yang jorok, penonton tidak suka, sulit juga video kita akan direkomendasikan. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, usahakan di saat kita membuat konten, jangan sampai membuat thumbnail dan judulnya itu betul-betul clickbait ya. Karena kalau video kita betul-betul sudah bagus, tetapi di saat pembuatan judul dan thumbnailnya tidak sesuai dengan isi konten kita, itu sangat rugi. Kenapa? Terkadang video kita itu kebanyakan di skip ya. Karena kenapa? Karena mereka penasaran, mana nih isi kontennya kok tidak sesuai dengan judul yang kita buat. Nah, itu kan rugi. Jangan sampai video kita seperti itu ya. Usahakan buatlah judul sesuai dengan isi kontennya. Yang penting judulnya itu menarik. Itu tidak jadi masalah ya. Kalau judul itu menarik dan memang sesuai dengan isi konten kita, itu memang tidak jadi masalah. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, usahakan di saat kita sudah upload video, sebelum dipublikasikan ya, ingat, sebelum dipublikasikan usahakan terlebih dahulu itu kita pentingkan isi metadata di video kita. Isi metadata itu apa saja sih? Isi metadata itu pertama kita mengisikan judul, dan kedua deskripsi, dan yang ketiga tag, dan yang terakhir thumbnail. Jangan sampai di saat kita sudah upload video belum diisikan metadatanya, justru kita malah lebih dulu mengaktifkan iklan kalau channel kita sudah dimonetisasi ya. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Kenapa? Karena nanti video kita itu dinilai oleh pihak pengiklan, kok video ini belum ada metadatanya, iklan sudah diaktifkan. Nah, jadi iklan-iklan yang masuk di video kita itu bisa jadi iklan-iklan yang nggak ada harganya. Nah, maka dari itu usahakan di saat kita nyeting iklan, nah, pentingkan terlebih dahulu metadata kita lengkapin. Nah, kalau memang sudah lengkap semua, judul, deskripsi, thumbnail, dan kata kunci, baru kita bisa dipublikasikan ya. Nah, kalau memang sahabat semua belum mengisikan metadata lalu sudah mempublikasikan, itu memang sulit juga video kita direkomendasikan. Karena kita tahu ya, yang akan membuat video kita bisa terus direkomendasikan penonton. Ingat, penontonlah yang jadi raja ya buat sahabat-sahabat para YouTuber pemula. Kalau penonton di video kita merasa puas menonton video kita dan menonton video kita sampai habis ya, itu bisa jadi video kita terus diangkat, direkomendasikan. Nah, dan hindari di saat kita sudah mempublikasikan video-video kita, itu jangan sampai kita menonton langsung video kita menggunakan email yang punya kita sendiri ya, pastinya ya. Jangan sampai nih takutnya video kita itu salah edit atau apa, kita nonton nih menggunakan email kita sendiri. Jangan sekali-kali melakukan hal seperti itu, karena itu akan terbaca oleh pihak YouTube penonton di video kita itu dari akun kita sendiri. Itu akan mempersulit video kita mendapatkan viewer karena video kita sudah dianggap spam. Nah, kalau memang 1 jam atau 2 jam video kita sudah dipublikasikan, misalkan nih sahabat semua, sudah Abah jelaskan berkali-kali, kalau memang video kita 1 jam 2 jam memang pembuatan thumbnail sudah bagus dan pembuatan judul sudah bagus, tetapi di rasio klik tayangnya kurang menarik, ya
kita bisa ubah di bagian judul ya. Kalau memang di bagian judul kita bisa ubah, tidak jadi masalah, karena apabila sudah diubah judul itu bisa jadi pengaruh ke video kita itu akan kembali naik ya. Jangan sampai dalam hitungan 1 jam 2 jam kok warna di video kita itu panahnya abu-abu semua atau jelek ya, kita diamkan. Jangan, kita ada sedikit pengeditan, karena itu tidak apa-apa, sama YouTube pun tidak dilarang sebetulnya ya. Justru YouTube ingin video kita itu bagaimana caranya supaya video kita bisa meningkat lagi. Kalau 1 jam 2 jam kita diamkan lalu penontonnya hanya segitu aja ya sulit juga ya. Maka dari itu hindari hal-hal berikut yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai kita salah langkah di saat membuat konten ya. Apabila kita sudah membuat konten yang bagus, tentunya judul pun kita jangan sampai ada kata-kata yang jorok, karena penonton YouTube itu sangat pintar. Sangat pintar gimana? Karena di saat kita videonya dimunculkan di beranda YouTube, lalu ada penonton melihat, oh thumbnailnya bagus, tetapi judulnya ada sedikit kata-kata yang mungkin jorok atau kasar, penonton tidak akan menyukai konten kita. Percaya, kecuali ya mungkin kalau memang channel mereka itu sudah besar dan mereka mempunyai komunitas, itu bisa jadi walaupun kita membuat judul yang jorok ataupun yang kasar, itu pasti video akan ditonton. Tapi kita nih sebagai pemula, coba deh perhatikan, buatlah judul yang mungkin judul tersebut kasar atau jorok, video kita tidak akan ditonton. Karena ya jangankan orang dewasa, anak kecil pun yakin tidak akan menonton kalau memang pembuatan judulnya sangat-sangat tidak pantas untuk kita buat ya. Buatlah judul semenarik mungkin, tetapi tidak ada mengandung kata-kata yang mungkin kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang jorok. Itu lebih aman buat konten kita. Kalau memang konten kita disukai penonton, kita diamkan pun video kita akan terus menambah viewernya. Jangan sampai kita membuat judul yang memang ingin penonton penasaran, tapi judulnya tersebut jadi bilang agak kasar lah atau agak jorok, itu memang YouTube tidak menyukai. Video kita pun tidak akan disebarluaskan kepada para pengguna YouTube ke lebih banyak lagi, sangat-sangat rugi ya. Nah, maka dari itu perhatikan hal-hal yang Abah sebutkan, karena sahabat semua terkadang kita itu lupa ya, apalagi kalau kita membuat videonya itu berbahasa Sunda. Kadang kan bahasa Sunda itu ada bahasa kasar ataupun ada yang bahasa yang mungkin sedikit ini. Nah, kita pun harus hati-hati. Alangkah baiknya di saat kita membuat konten, gunakan bahasa Sunda nih, bahasa Sunda yang baik dan benar. Di saat kita membuat konten berbahasa Indonesia, buatlah konten dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena walaupun kita berbahasa lemas atau bahasanya baik dan sopan, kalau kontennya memang menarik, itu akan mudah mendapatkan penonton. Daripada kita ingin mendapatkan penonton banyak, kita membuat videonya dengan kata-kata yang mungkin sedikit kasar atau sedikit jorok untuk mengikat penonton menyukai video kita, tetapi justru malah jelek retensinya ya. Nah, hindari hal seperti itu. Hanya itu yang bisa Abah sampaikan. Tetap semangat buat sahabat-sahabatku. Jangan sampai hal yang Abah sebutkan tadi. Ingat, di saat kita mau mempublikasikan video kita, alangkah pentingnya kita isi metadata terlebih dahulu, dan sebelum kita setting iklan, isikan dulu metadata. Kalau memang sudah metadata sudah lengkap, baru kita bisa mengaktifkan iklan dan baru kita bisa mempublikasikan video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.